Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan menganalisa. Di video ini ada 3 macam saham pilihan dari Saham TV Indonesia. Jadi kita akan menganalisa. Di video ini ada 3 macam saham. Yang pertama, langsung saja kita bahas sahamnya. Harganya ditutup dengan harga 1.800 plus 5 basis point plus 0,28%. Kita tarik ke bawah teman-teman, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya, perkiraan saham ini layak dikoleksi secara pelan-pelan, belinya bertahap saja karena untuk mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan dari esok. Secara RSI juga layak dikoleksi, pertahanan mulai bagus. Untuk MACD-nya juga layak dikoleksi. Diperkirakan dari kami Saham TV Indonesia memperkirakan dari ketiga indikator baik MACD, RSI dan stokastik, saham ini sudah layak dikoleksi secara pelan-pelan. Perkiraan waktunya potensi lanjut naik lagi. Kalau ternyata masih turun, kalian bisa tambah pembelian, koleksi secara pelan-pelan. Kita tarik ke atas teman-teman, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick sendiri sebenarnya pertahanan juga masih belum begitu kuat. SMA 5, EMA 5, SMA 15, SMA 35 dan SMA 90 pertahanan juga belum begitu kuat. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan masih lemah. Tetapi di sini kita lihat teman-teman, kita lihat di pertahanan terkuatnya, saya tarik garis berwarna hijau, kotak di bawah itu adalah pertahanan terkuat untuk saham ini. Berada di 1000, tunggu teman-teman, pertahanan terkuatnya berada di 1330 sampai dengan 1400. 1330 sampai dengan 1400 itu adalah pertahanan terkuat untuk saham dengan kode emiten BNBA. Jadi BNBA ini sudah berada di area-area pertahanan terkuatnya. Kalau kalian membeli bertahap, diperkirakan dari kami Saham TV Indonesia untuk saham dengan kode emiten BNBA ini diperkirakan masih potensi lanjut, perkiraan masih bisa mendapatkan keuntungan. Karena pertahanan terkuat berada di 1330 sampai dengan 1400 itu adalah pertahanan terkuat untuk saham BNBA. Saya tarik garis teman-teman, perkiraan ketika menyentuh di pertahanan terkuat ini potensi mantul naik lagi. Kalau toh ternyata tidak menyentuh di pertahanan terkuat, langsung candlenya naik, kalian bisa ikutan numpang beli. Target jualan untuk saham dengan kode emiten BNBA ini, target jualannya berada di 2300 sampai dengan 2400. Itu adalah target jualan saham dengan kode emiten BNBA. Kode jualannya 2300 sampai dengan 2400, itu adalah kode jualan BNBA. Pertahanan terkuat BNBA, saya ulang sekali lagi, 1330 sampai dengan 1400. Kalian sudah bisa mengoleksi secara pelan-pelan untuk saham BNBA, beli bertahap saja untuk mengantisipasi kejadian yang kita harapkan dari esok. Kalau ternyata BNBA itu sudah kita koleksi ternyata turun, gagal naik, kalian bisa membatasi kerugian untuk BNBA 1300 ke bawah, kalian bisa membatasi kerugian. Area membatasi kerugian BNBA adalah 1300 ke bawah. Kalau di atasnya 1300 ke atas, kalian bisa pertahankan, diperkirakan potensi naik untuk BNBA kalau 1300 ke atas. Analisa yang kedua pilihan dari kami Saham TV Indonesia adalah saham dengan kode emiten POLL atau POL. Sebenarnya saham POL kemarin ada yang bertanya di kolom komentar. Saya perkirakan 300 adalah pertahanan terkuatnya, 280 sampai dengan 300. Ternyata baru menyentuh di harga 320 sudah mantul naik. Saya kira 300-an teman-teman, ternyata 320. POL dari ini tadi ditutup dengan harga 370 plus 40 basis point plus 12,12%. Kita tarik ke bawah teman-teman, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya saham POL ini sudah bagus, bisa dikoleksi pelan-pelan.
Buat trading harian perkiraan bagus, cara RSI pertahanan mulai bagus, cara MACD layak dikoleksi. Kita tarik ke atas secara candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Saham ini downtrend atau kecenderungan turun, tetapi buat trading harian diperkirakan ini potensi lanjut naik lagi untuk saham dengan kode emiten POLL. Secara candlestick pertahanan mulai bagus, SMA 5, EMA 5 pertahanan juga mulai bagus, kekurangan di Bollinger Band, Middle Band, SMA 15, EMA 15, SMA 90, EMA 90 dan SMA 35, EMA 35-nya masih kurang bagus. Tetapi perkiraan dari kami saham TPI Indonesia kemarin sudah kita bahas, untuk saham POL ini pertahanan terkuatnya perkiraan dari kami saham TPI Indonesia berada di 300-an, itu 300, 280 sampai dengan 300 itu adalah pertahanan terkuatnya, paling kuat perkiraan dari saya di situ. Ternyata POL 320 turun di situ sudah candlenya berwarna hijau. Jadi perkiraan dari kami saham TPI Indonesia kemarin yang bertanya di kolom komentar, untuk POL ini layak dikoleksi, diperkirakan yang sudah punya di 320, 330 target jualannya perkiraan dari kami berada di 430, 400, tunggu teman-teman, 420 sampai dengan 430 itu adalah kode jualan trading harian untuk saham POL. Tunggu saya perbesar sedikit, 420 sampai dengan 430 itu adalah kode jualan trading harian untuk saham POL. Karena pertahanan terkuat perkiraan dari saham TPI Indonesia berada di 280 sampai dengan 300 itu adalah pertahanan terkuatnya untuk saham POL. Tetapi ternyata 320 sudah mantul naik, diperkirakan trading harian kode jualan untuk saham POLL atau Poluk berada di 420 sampai dengan 430 itu adalah kode jualan perkiraan analisa dari kami saham TPI Indonesia untuk saham dengan kode emiten POLL. Analisa yang ketiga pilihan dari kami saham TPI Indonesia adalah saham dengan kode emiten ARTO. Untuk saham ARTO kemarin sudah saya analisa, juga berbeda dengan Mr. Market kemarin saya analisa. Hari ini tadi naik tinggi, arah ditutup dengan harga 8.475 plus 1.400 basis point plus 19,79%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI dan MACD-nya. Untuk stokastiknya pertahanan mulai bagus, RSI-nya pertahanan mulai bagus, untuk MACD-nya pertahanan mulai bagus. Jadi untuk saham dengan kode emiten ARTO ini perkiraan buat trading harian masih potensi lanjut naik lagi. Perkiraan dari kami saham TPI Indonesia untuk ARTO itu ketika saham habis turun downtrend lama atau kecenderungan turun, lalu hijau ini diperkirakan potensi ada 2 candle hijau lagi. Jadi candlenya masih hari ini hijau 1, diperkirakan masih potensi naik selama 2 hari lagi. Cocok buat trading harian untuk saham ARTO. Kita tarik ke atas, pertahanan terkuat untuk saham ARTO perkiraan dari kami saham TPI Indonesia sebenarnya pertahanan terkuat 5.500 sampai dengan 5.000 sampai dengan 5.500 itu adalah pertahanan terkuat untuk saham ARTO. Ternyata tidak menyentuh di situ, sudah baru 6.600 sudah mantul naik hari ini tadi arah. Perkiraan dari kami saham TPI Indonesia sebenarnya secara candlestick pertahanan sudah mulai bagus, SMA 5, EMA 5 mulai bagus. Untuk Bollinger Band, Middle Band, SMA 15, EMA 15, SMA 35, EMA 35, SMA 90 dan EMA 90 pertahanan ARTO masih lemah. Perkiraan dari kami saham TPI Indonesia untuk ARTO ini yang tadi sudah mendapatkan di bawah sangat bagus. Saya pribadi belum mendapatkannya karena saya menunggunya 5.500 sampai dengan 5.000 sampai dengan 5.500. Ternyata baru 6.600 sudah naik. Diperkirakan dari kami yang belum ikutan bisa ikutan ARTO, perkiraan cocok buat trading harian. Target jualannya untuk ARTO saya tarik garis teman-teman. Perkiraan target jualan ARTO berada di 9.500 sampai dengan 9.800. Jadi 9.500 sampai dengan 9.800 itu adalah target jualan untuk trading harian saham ARTO. Kalau lebih aman kita tunggu, kalau kalian tujuannya mingguan bulanan
Apalagi bulanan kalian tunggu dulu, jangan ikutan beli. Ini buat trading harian. Untuk Arto secara analisa dari kami, kalian besok bisa ikutan beli. Perkiraan target jualannya 9.500 sampai dengan 9.800, itu adalah kode jualan untuk saham Arto. Tetapi kalau kalian yang memiliki tujuan untuk bulanan, kalian tunggu, biarkan Arto ini naik dulu secara harian, lalu biarkan turun dulu, mungkin di bawah 6.000 kalian baru ikutan beli. Tetapi ini perkiraan dari kami secara analisa. Yang buat trading harian besok bisa ikutan beli. Diperkirakan target jualan berdasarkan analisa dari Saham TV Indonesia, perkiraan 9.500 sampai dengan 9.800 itu adalah kode jualan trading harian untuk saham Arto. Untuk tujuan harian saja. Untuk bagi yang bulanan, mingguan lebih aman, tunggu dulu. Ini perkiraan naiknya secara harian dulu, karena pertahanan masih lemah. Kecuali kalau sudah naik di atasnya 13.000 ke atas, itu pertahanan mulai bagus buat disimpan mingguan bisa. Tetapi sementara ini lebih aman Arto buat harian dahulu. Kita ulang sekali lagi teman-teman, analisa dari kami Saham TV Indonesia. Yang pertama tadi adalah BNPA PT Bank Bumi Arto Tbk. Harganya ditutup dengan harga 1.800, naiknya 0,28%. Perkiraan saham BNPA ini juga masih layak dikoleksi teman-teman. Perkiraan layak dikoleksi, kalian bisa koleksi secara pelan-pelan. Untuk saham BNPA, target jualan BNPA ini berada di sekitaran, teman-teman, 2.300-2.400 itu adalah target jualan BNPA. Karena pertahanan terkuat untuk BNPA berada di 1.350 sampai dengan 1.400, itu adalah pertahanan terkuat untuk BNPA. Target jualan BNPA 2.300-2.400. Kalau ternyata BNPA ini bisa dikoleksi secara pelan-pelan, kalau ternyata gagal naik, membatasi kerugiannya 1.300 ke bawah. Karena selama BNPA itu 1.300 ke atas, itu diperkirakan masih potensi naik lagi di atasnya 2.000. Yaitu perkiraan dari kami 2.300-2.400 target jualannya. Kita ulang sekali lagi analisa kita tadi. Yang kedua adalah POL PT Poluk Properties Indonesia Tbk. Harganya ditutup dengan harga 370, naiknya hari ini tadi plus 12,12%. Perkiraan dari kami Saham TV Indonesia untuk saham POL ini cocok buat trading harian. Target jualannya 420 sampai dengan 430. 420 sampai dengan 430 itu adalah target jualan trading harian untuk saham POL. Perkiraan dari saya pribadi sebenarnya untuk POL ini 280 sampai dengan 300 itu adalah pertahanan terkuatnya. Ternyata baru 320 sudah diangkat naik, candlenya berwarna hijau. Jadi kalau sudah naik kalian bisa ikutan beli. Perkiraan target jualannya 420 sampai dengan 430 buat trading harian saja. Analisa yang ketiga pilihan dari kami adalah Arto PT Bank Jago Tbk. Sebenarnya Arto sudah kita analisa dan kita analisa lagi teman-teman. Harganya Arto ditutup dengan harga 8.475, naiknya plus 19,79%. Untuk Arto ini tadi arah sangat bagus. Walaupun perkiraan dari saya pertahanan paling kuat itu di bawah, masih di bawahnya lagi. Tetapi kita kalau buat trading harian dari ini arah, perkiraan besok kalian yang belum ikutan bisa ikutan numpang beli saja. Target jualannya 9.500 sampai dengan 9.800 itu adalah target jualan trading harian untuk saham Arto. Biasanya teman-teman kalau sudah saham downtrend ada candle arah satu kali, biasanya akan disusul 2 kali candle lagi. Berarti sebenarnya 10.000 ke atas sebenarnya bisa. Tetapi kita mengambil amannya saja, targetnya 9.500 sampai dengan 9.800. Jadi sebenarnya Arto itu bisa 10.000 ke atas, 10.500, 10.600 sebenarnya bisa. Tetapi kita mengambil amannya saja 9.500 sampai dengan 9.800 itu adalah target jualan untuk saham Arto. Kalau yang punya tujuan bulanan, jangan masuk di Arto dulu. Kalian tunggu dulu. Mungkin saham Arto ini secara harian masih potensi naik 3 hari lagi, 2 hari lagi, 3 hari ini. Maksud saya masih 2 hari lagi. Untuk yang bulanan lebih aman tunggu dulu. Naiknya biar kuat dulu. Kalau
naik sementara biarkan turun lagi dulu menuju di pertahanan terkuatnya. Di bawahnya 6.000 mungkin 5.500 sampai 5.000 itu pertahanan pertamanya Arto ada di situ. Yang bulanan kalian tunggu dulu, yang harian bisa ikutan numpang beli untuk saham Arto. Begitu saja teman-teman analisa dari kami Saham TV Indonesia. Di video ini ada 3 macam saham. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam Saham TV Indonesia.